Saya ngetik itu ada berapa? Ada 6 Pak. 6. Kelihatan. Kasus bikin apa? Ya, jangan dulu Pak, nanti tenang. Masalah kan saya sekarang di lapangan terus, biar nanti deal dulu, biar nanti deal. Nah, nanti barang ini langsung dikirim. Mana? Itu sudah saya. Ya nanti setelah ini geser ya. Ini iya. Langsung Pak. Geser 4 Terus makan di sini. Semanding. Didin. Semanding siap. Semanding siap. Mantap. Budidin monggo Budidin. Budidin disopot tidurnya toh, turun atau ini. Lagi turun atau itu tiga loh. Ada Budidin Pak Agus. Mantap Pak. Ada Budidin ya. Mentor saya Pak Didin. Oh iya. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai Bapak Ibu. Siap nih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kordicam se-Kabupaten Tuban, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas sekolah dasar di wilayah Kabupaten Tuban, yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah dari unsur K3S maupun dari unsur kepala sekolah gugus inti, serta mungkin hadir Bapak Ibu guru atau operator atau tim teknis yang alhamdulillah berkesempatan nimbrung, dan tak lupa mohon maaf yang saya hormati pula yang insya Allah nanti akan menjadi salah satu narasumber kita pada kegiatan Vikon pagi hari ini, Pak Tulus dan Pak Didik. Semoga sudah bisa bergabung bersama kita terkait atau dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi asesmen nasional jenjang sekolah dasar Kabupaten Tuban tahun 2022. Mohon izin Bapak Ibu Kordik, Kepala Sekolah, dan juga baik dari unsur K3S maupun Kepala Gugus Inti, dengan hormat dan dengan kerendahan hati kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini qadarullah dengan jadwal dan kesibukan bapak-bapak yang ada di Dinas Pendidikan, dengan izin Bapak Ibu dan dengan izin Allah, mungkin pada pagi hari ini saya jadi single factor. Jadi satu-satunya yang dari Dinas Pendidikan yang akan membuka. Pangapunten karena hari ini Pak Ismail selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah, Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar mendampingi Mas Bupati ke beberapa wilayah atau beberapa sekolah di kecamatan-kecamatan. Insya Allah kalau tidak salah sasarannya, salah satu di antaranya Rayung kemarin yang dipastikan. Kemudian Pak Rasmani ini mungkin bersama Pak Sekretaris PLT bersama Bu Haijut mungkin ada rapat juga. Dan untuk Pak Joko, Pak Kepala Dinas sendiri juga ada kegiatan rapat juga, walaupun hari ini sudah hari terakhir Bapak Kepala Dinas kita untuk melaksanakan tugasnya, karena per 1 Juni insya Allah Pak Joko sudah purna tugas. Jadi mohon izin kami dengan segala keterbatasan kami melaksanakan tugas ini untuk tetap melaksanakan apa yang sudah diagendakan pada hari ini, yaitu melaksanakan rakor atau rapat koordinasi asesmen nasional jenjang sekolah dasar Kabupaten Tuban tahun 2022. Sekedar informasi saja dan sebagai laporan dan evaluasi bagi kegiatan kita pada pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2021. Alhamdulillah secara pelaksanaan untuk jenjang sekolah dasar khususnya tidak ada kendala, walaupun maksudnya bisa dilaksanakan dengan 100%. Terbukti semua pelaksana kegiatan asesmen nasional atau sekolah dasar yang melaksanakan asesmen nasional bisa direkam, bisa ditangkap
bisa diserap datanya melalui kegiatan pelaksanaan asesmen nasional, sehingga bisa menghasilkan apa yang dicita-citakan atau apa yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan asesmen nasional, yaitu munculnya atau terbitnya raport pendidikan. Harapannya dari raport pendidikan nanti insya Allah akan saya bahas sedikit apa yang kami ketahui dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan LPMP, ringkas saja mungkin terkait dengan raport pendidikan. Namun sebelum itu izinkan kami menyampaikan evaluasi beberapa kegiatan terkait pelaksanaan asesmen nasional. Harapan kami di pelaksanaan asesmen nasional yang akan datang yang jelas semua data sekolah dasar terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional ini sudah dapat direkam dan sudah dapat dimunculkan raport pendidikannya. Intinya dari situ bisa ditangkap bahwa pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2021 berjalan sukses, insya Allah. Tetapi kalau kita melihat daripada pelaksanaannya sendiri di awal-awal, karena kita melaksanakan asesmen nasional ini baru satu kali, begitu banyak hal-hal yang menambah pengalaman kita. Karena pengalaman pertama, pengennya kita sempurna, kita sempat melaksanakan apa yang dinamakan tryout. Walaupun secara juknis kita tidak diperkenankan sebenarnya melaksanakan tryout, tetapi perlu diketahui pertimbangan kami pada saat itu melaksanakan tryout-nya ini bukan terkait kontennya, tryout-nya bukan terkait dengan materinya apa yang disampaikan pada saat pelaksanaan assessment, tetapi kita lebih kepada tryout-nya proktor, tryout-nya kita sebagai manajemen baik di sekolah maupun di dinas pendidikan, supaya apa? Mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan lancar. Sehingga banyak sekali mungkin kebijakan-kebijakan yang kita sampaikan baik dalam rangka memotivasi sekolah, tetap harapan kami sekolah-sekolah kecil atau sekolah-sekolah yang menumpang itu mengusahakan dirinya setelah melaksanakan evaluasi dari pelaksanaan kemarin dengan cara menumpang, dengan mungkin terkait dengan penganggarannya, monggo harapan kami di tahun ini tidak ada sekolah dasar yang menumpang, walaupun di juknis itu masih dimungkinkan, terkecuali kalau sekolah-sekolah tersebut itu terkendala dengan listrik ataupun juga terkendala dengan jaringan. Kenapa? Kami sangat mengkhawatirkan kalau kita meninggalkan dan tidak menyiapkan terkait dengan TIK yang sebenarnya notabene pengadaan TIK itu bisa dan sangat memungkinkan untuk menunjang dalam pembelajaran pada era masa kini. Otomatis kalau kita membiarkan atau melewatkan kegiatan AN yang perangkat-perangkatnya ini juga sebenarnya mendukung dalam pembelajaran. Kita tidak mengadakan komputer walaupun cuma 5 saja, ini kita tidak bisa. Nah, akhirnya ke depan kita nggak bisa, kita akan tertinggal terus. Itu yang saya khawatirkan, tidak hanya tertinggal dalam pelaksanaan asesmen nasionalnya, tapi juga tertinggal dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, harapannya pemerintah dan pemerintah daerah juga antara desa dengan kota, antara satu wilayah dengan wilayah yang lain ini tidak ada kesenjangan. Itu salah satu nilai-nilai yang di assessment atau yang dinilai dalam pelaksanaan asesmen nasional terkait dengan kesenjangan hasil belajar, kesenjangan fasilitas-fasilitas belajar, iklim sekolah, itu harapannya tidak ada kesenjangan antara desa, kota, baik juga sekolah yang maju. Harapannya semua sekolah maju dengan dilaksanakan asesmen nasional ini ada berbagai macam evaluasi yang bisa kita lihat nanti, mungkin sedikit akan saya sampaikan
lebih detail. Mungkin setelah kami nanti menyampaikan, insya Allah akan ada Pak Tulus yang akan menyampaikan secara teknis terkait penyiapan perangkat AN atau juga terkait dengan juknis AN secara global, sehingga bisa diketahui apa yang harus kita siapkan ke depan. Itu harapan kami. Sekedar evaluasi kembali dalam pelaksanaan AN, kemarin kita sempat melaksanakan dengan separuh dilaksanakan dengan offline atau semi online, separuh lagi kita melaksanakan dengan online. Terkait dengan kegiatan pemilihan moda tersebut, kami Dinas Pendidikan sebenarnya mengembalikan kepada sekolah. Mana sekolah yang lebih nyaman? Kalau bisa itu bisa dievaluasi bagaimana pelaksanaan yang kemarin. Apakah proktornya dan tim teknisnya seandainya melaksanakan semi online ini mampu untuk melaksanakan ke depan dengan moda semi online? Apakah jaringannya kalau kita melaksanakan dengan online ini benar-benar bisa atau dipastikan mumpuni untuk melaksanakan online? Itu monggo masing-masing sekolah melaksanakan evaluasi diri terhadap pelaksanaan asesmen nasional yang kemarin, baik dari perangkatnya, baik dari sumber daya manusianya, maupun dari sumber ketersediaan anggaran yang ada. Monggo kita laksanakan evaluasi, sehingga pada saat nanti dibuka pelaksanaan pendataan AN, baik siswa maupun pendataan terkait lembaga pelaksanaan atau pelaksana AN, panjenengan Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah bisa memiliki gambaran, kira-kira sekolah saya ini akan numpang, cukup dengan menumpang, apa kira-kira sekolah saya ini akan melaksanakan mandiri atau mandiri berbagi. Nah, apa sekolah saya ini akan melaksanakan online atau semi online? Kalau online bagaimana? Kalau semi online bagaimana? Monggo dipikirkan rangkaian tindak lanjut dan perencanaannya. Itu harapan kami dari pelaksanaan asesmen nasional tersebut. Kami laporkan dan kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan asesmen nasional yang online di akhir-akhir pelaksanaan, walaupun pada saat kita tryout, karena ternyata tryout ketersediaan akses yang kita hanya menyediakan ruang yang sangat kecil tersebut tidak memungkinkan diakses oleh semua siswa pelaksana AN, sehingga terkendala dan servernya ngedrop. 2 kali kita melaksanakan tryout, servernya ngedrop. Nah itu untuk latihan anak-anak, kalau hanya sekedar latihan bisa menggunakan lamanya Pusmenjar. Seingat saya disediakan besok insya Allah pasti juga disediakan anak-anak untuk pelaksanaan sekedar uji coba pelaksanaan asesmen nasional di yang akan datang. Terkait dengan pelaksanaan offline dan online ini, kalau kita evaluasi, alhamdulillah sama-sama lancarnya, sama-sama bisa melaksanakan dengan baik. Cuman kalau terkendala, kemarin bisa kami laporkan ada beberapa kendala terkait dengan servernya yang ambrol di offline beberapa lokasi, karena spesifikasi komputernya juga harus diperhatikan. Kemarin ada beberapa sekolah yang kami kunjungi ternyata spesifikasi komputernya tidak sesuai spesifikasi atau sesuai spesifikasi cuman produknya sudah lama sekali saat dilaksanakan sehingga ambrol dan jadi kendala. Walaupun jangan demikian, menurut saya kita tidak perlu galau, kita tidak perlu bingung kalau sudah ada kegagalan seperti ini, karena kita tahu bahwa pada saat pelaksanaan asesmen nasional ini ada beberapa tahap. Jadi ada beberapa gelombang kalau di pelaksanaan 2022 yang akan datang, ada gelombang 1 itu dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober gelombang 1. Kemudian gelombang 1 dan 2. Kemudian pada tanggal 31 Oktober pada gelombang 1 dan gelombang 2 31 Oktober
1 sampai 3 November gelombang 3 dan 4. Jadi gelombang 1 dan 2 itu 24 sampai 27. Gelombang 34 itu 31 Oktober, 1 November sampai dengan 3 November. Itu yang akan kita laksanakan, akan ada 4 gelombang. Nah, ini juga nanti terkait dengan penjadwalan, insya Allah pasti akan diberlakukan. Kenapa? Kalau menjadi satu di satu gelombang semua, otomatis servernya juga dikhawatirkan akan down dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Sehingga nanti sangat dimungkinkan penjadwalan, tetapi mohon diingatkan Bapak Ibu, operator-operatornya atau operator-operatornya untuk tidak menjadwal di yang paling akhir. Kenapa? Khawatirnya kalau dijadwal paling akhir dan terkendala, kita tidak ada kesempatan lagi. Ya minimalnya kita ada di jadwal 1, 2, atau 3. Itu harapan kami. Kalau di jadwal akhir pun memang ternyata ke depan memang masih ada susulan. Tetapi kita harapan kami sekali kerja itu, harapan kami ya sekali itu aja. Kita tidak ada ketertinggalan sehingga sukses sesuai dengan jadwal dan pelaksanaannya asesmen nasional. Terkait hasil asesmen nasional, Bapak Ibu, mohon izin terkait dengan hasil asesmen nasional ini. Saya yakin Bapak Ibu, banyak sekali Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya, mungkin ada yang terkendala dengan hasilnya raport pendidikan. Ada yang mungkin belum sampai membuka atau mendownload raportnya masing-masing. Mungkin panjenengan sudah pirsa di SMP, jenjang SMP, beberapa waktu yang lalu sudah diminta masing-masing lembaga satuan pendidikan khususnya pada jenjang sekolah SMP ini mengirim raport pendidikannya masing-masing. Mohon izin share screen, ini ada beberapa sedikit yang kami sampaikan terkait dengan profil dan raport pendidikan. Harapan kami dari raport pendidikan ini bisa dilaksanakan evaluasi yang insya Allah akan izin Bapak Ibu menyampaikan saja apa yang kami terima sekedar sharing dari kegiatan LPMP yang kemarin. Ini slide kebenaran saya ramu dengan singkat, saya ambil, saya comot dari satu dengan yang lain supaya mempersingkat waktu. Untuk slide-slide atau presentasi yang utuh insya Allah akan kami share nanti melalui WA grupnya saja. Di WA grupnya Pak Kordik insya Allah ya. Profil dan raport pendidikan. Sampai dengan saat ini perlu diketahui Bapak Ibu, yang baru bisa kita download adalah rapor pendidikannya. Raport pendidikan itu apa? Raport pendidikan itu merupakan agregat atau kumpulan beberapa data. Sumber datanya yang utama salah satu diantaranya adalah hasil asesmen nasional kemarin. Baik itu dari AKM, maupun survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Sumber data yang lain ada juga Dapodik, kalau MIS ini dan Simpatika ini untuk MI, serta platform digital guru dan kepala sekolah. Kemudian Tracer Study ini untuk SMK, serta data GTK. Dan termasuk PAUD juga raport pendidikannya sudah muncul walaupun tidak melaksanakan asesmen nasional. Karena apa? Raport pendidikannya itu bisa dilihat dari Dapodiknya, bisa dilihat juga dari data GTK-nya. Kemudian dari raport ini akan muncul, dari sumber-sumber data ini akan muncul 2 produk yang sudah disampaikan oleh Kementerian di episode ke-19 ini. Merdeka Belajar, episode 19 Merdeka Belajar, yaitu profil satuan pendidikan atau profil pendidikan daerah. Kemudian ada raport satuan pendidikan dan juga raport pendidikan daerah. Harapannya dari raport-raport itu dilaksanakan evaluasi
untuk perbaikan-perbaikan, karena memang yang utama adalah sistemnya yang diharapkan ada perubahan-perubahan sistem pendidikan, dievaluasi baik diri sekolahnya maupun dirinya dinas pendidikan, pemerintah daerah, dievaluasi yang ada pembaruan-pembaruan dengan berbagai hal yang sudah mungkin disosialisasikan dan juga pendidikan daerah. Pendidikan tersebut itu sebenarnya kita tahu beberapa dimensi-dimensi yang dimunculkan di rapor pendidikan. Kalau bisa ini coba kita golongkan saja, ada 3 dimensi digolongkan dalam 3 dimensi, ada output, proses, dan input. Bapak Ibu, mohon izin ini hanya menyampaikan saja, mungkin saya juga dengan segala keterbatasan pengetahuan saya, panjenengan pasti lebih. Suaranya kok hilang ya? Coba dibuka yang Excel-nya, rapor pendidikannya Kabupaten Tuban, Mas Anto. Excel-nya. Suara Pak Yudi hilang. Suara Pak Yudi hilang. Hilang, Pak. Ini saya minta buka Excel-nya, share screen. Belum mendengar suaranya. Dari rapor-rapor ini sebenarnya sudah mengetahui bagaimana hasil atau rapor pendidikan di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Tuban. Suara tidak terdengar, Pak Yudi. Di semua jenjang, mulai PAUD, SD, SMP, SMA. Suara tidak terdengar. Suara tidak terdengar. Oh, terakhir kok pernah terdengar. Terus buka kabel berarti ono. Di mana? Aturannya, Bang. Mungkin Pak Yudi menyampaikan. Tidak terdengar, Pak Yudi. Tidak dengar. Pak Yudi. Oh iya. Bisa nih. Tak mau. Belum terdengar. Proses menampilkan raport pendidikannya Kabupaten Tuban. Sudah terdengar. Bisa jelas jebut dan suara Rian. Kalau mau naikin bila. Oh, siapa? Lupa sih. Memang kurung suaranya. Ya, belum ada suara. Suara Pak Yudi belum ada. Halo, cek. Kurang keras nih. Kurang keras. Ini banter ya, Pak. Wis.
Ya, ini sudah. Iya. Sekali lagi. Monggo Mas Anto di-share Excel-nya. Nah, terima kasih. Ini Bapak Ibu rapot pendidikannya Kabupaten Tuban. Tadi perlu kami sampaikan ada beberapa dimensi yang mungkin panjenengan sudah lihat YouTube-nya, lihat baca-baca terkait dengan bagaimana membaca rapot pendidikan. Sudah diketahui bahwa ada beberapa warna-warna. Ada warna hijau, ada juga warna biru, ada warna orange, merah, dan harapan kami ke depan kita bisa mengurangi warna-warna merah dan warna oranye atau kuning ini. Yang pertama, ada beberapa dimensi yang tadi kami sampaikan, yaitu ada input, proses, dan output. Dari rapot ini kita digolongkan ada beberapa item, ada A, B, C, D, dan E. Di situ ada beberapa warna seperti di A ini, kita jangan tertipu dengan warna yang ada di awal ini. Kalau bisa saya tampilkan, kita jangan tertipu dengan warna ini. Ini sebenarnya penjelasan saja. Maksudnya di sini menjelaskan bahwa capaian numerasi kita itu 1,8. Kemudian proporsinya peserta didik yang masih merah kita itu ada 10. Nah, ada 10,8%. Saya ini dari jauh jadi agak nggak kelihatan. Kemudian peserta proporsinya kemampuan literasi dasar kita yang masih kuning-kuning itu juga masih 27%. Tetapi kalau kita global secara rata-ratanya kita sudah mencapai 1,8%. Intinya mencapai kompetensi minimal. Ini untuk literasi. Nah, kemudian untuk di numerasi ini kita juga bisa baca ini yang jadi PR kita. Kemampuan numerasi anak-anak masih di bawah kompetensi minimum. Jadi ini untuk jenjang SD ini saya lihat, kabupaten kota, sekolah dasar sederajat. Khusus untuk SD ini kita ada PR bahwa kemampuan literasi anak-anak kita masih rendah. Mungkin ini menjadi masalah yang utama di Dinas Pendidikan dan juga di sekolah-sekolah yang lainnya, otomatis pasti karena rapotnya pendidikan merupakan kumpulan atau rata-rata dari rapot sekolah-sekolah dasar di semua wilayah Kabupaten Tuban. Kita bisa cek di situ item-itemnya, capaiannya yang biru saja hanya 1,4 atau yang dinyatakan mahir itu. Kemudian yang hijau hanya 31 dan yang masih banyak itu yang perlu interferensi khusus masih 13%. Sehingga capaian kita ada di kuning ini di bawah. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin kita sudah mendapatkan sosialisasi semacam ini untuk merencanakan berbasis data atau kegiatan-kegiatan yang berbasis data. Pada minggu yang lalu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan workshop literasi numerasi. Perlu diketahui, pangapunten kalau biasanya kegiatan workshop itu kami minta panjenengan Bapak Ibu Kordikcam untuk mengirim pesertanya dan menentukan siapa-siapa yang akan dikirim ke workshop tersebut. Tetapi pada saat pelaksanaan workshop tersebut kami yang menentukan. Kami tentukan lembaga-lembaga, mohon maaf kami sampaikan, yang literasi dan numerasinya rendah. Itu sebagai salah satu usaha kami dalam rangka perbaikan, yaitu meningkatkan kompetensi gurunya, khususnya guru kelas 5 atau guru kelas 4 yang kita ambil kemarin, untuk diberikan penambahan pemahaman-pemahaman, sehingga harapan kami ke depan sekolah-sekolah yang kami undang kemarin itu harapan kami
bisa ada perbaikan-perbaikan, khususnya kompetensi gurunya sudah kami laksanakan, nanti harapan kami gurunya bisa memperbaiki pembelajarannya di kelas, manajemennya, atau efek-efek yang lainnya bisa dilaksanakan, sehingga terjadi atau bisa kita capai peningkatan hasil capaian daripada output pembelajaran, yaitu tercapainya kemampuan numerasi anak-anak pada saat pelaksanaan asesmen nasional yang akan datang. Ada dimensi A yang kita menyampaikan adalah capaiannya belajar, kemudian kita golongkan lagi dimensi B ini terkait dengan pemerataan. Dimensi B, kebenaran di Kabupaten Tuban ini masih banyak yang datanya belum tersedia, berarti belum diolah, karena memang masih progres Bapak Ibu. Rapot ini setiap kita download di beberapa waktu ada penambahan-penambahan, jadi ini belum 100% selesai pelaksanaannya atau pengolahannya rapot pendidikan yang di-share di lamanya rapot pendidikan. Dimensi B terkait dengan pemerataan pendidikan, kemudian ada dimensi C ini antara mutu dan relevansi pembelajaran yang ada di proses tadi saya sampaikan. Kemudian dimensi C ini kompetensi dan kinerja guru. Kalau kita lihat di sini ada yang merah itu terkait APK murid dimensi apa ini? Mohon maaf, dimensi B Mas Ian ya. Kemudian dimensi C ini kita melihat lah ini, mohon maaf, dimensi aku ya Mas. Ini ada beberapa yang PR kita. Nah ini harapan kami Bapak Ibu melihat rapotnya pendidikan masing-masing. Dari rapot-rapot ini digolongkan, saya sudah siapkan, nanti akan di-share. Nanti akan di-share ke panjenengan melalui WA grup, insya Allah. Bagaimana cara kita mengevaluasi dengan lembar kerja. Saya hanya menyampaikan mungkin ini sosialisasi saja, tapi saya yakin panjenengan lebih perso dan lebih paham terkait dengan mekanismenya mengevaluasi diri sekolahnya masing-masing. Coba kembali ke PowerPoint. Kita kembali ke PowerPoint-nya tadi. Pangapunten. Iki tetap buka bisa enggak? Yes. Aku ketok meloknya. Pangapunten. Ini tadi yang kita sampaikan agregat. Ini tadi hasil-hasil atau rangkaiannya dari rapat pendidikan. Tadi ada capaian hasil belajar yang dimensi A, ada pemerataan pendidikan yang bermutu. Nah ini harapannya ada pengaruh dari hasil belajar, baik dari proses pembelajaran yang berkualitas, harapannya gitu, guru-gurunya secara konsisten ini bisa panjenengan nanti dibaca sendiri, iklim sekolah yang aman, ini harapan capaian-capaian yang kita ke depan harapannya bisa mencapai di asesmen nasional yang akan datang. Kemudian mohon izin Bapak Ibu, ini adalah saya share lembar kerjanya hasil evaluasi. Yang lalu mendapatkan materi ini, mohon izin saya menyampaikan saja, sharing saja. Semoga panjenengan dan saya yakin panjenengan pasti lebih bisa, lebih mampu untuk melaksanakan lembar kerja atau melaksanakan evaluasi melalui lembar kerja tersebut. Ini suara Mas Anto, salah ngeklik. Ya.
Nah, ini ada kita tampilkan Suaranya Pak Dominiku. hilang ya. Nah, nggak usah, biasa ya Mas, tampil pakai mau ya. Nah, ada kita tampilkan tadi yang hijau-hijau dari LK ini, ya Bapak Ibu, pangapunten, dari rapot pendidikannya Dinas Pendidikan yang tadi, dari Excel tadi itu ada yang warna hijau-hijau. Nah, warna hijau-hijau itu tadi insya Allah itu menunjukkan warna yang bisa kita capai. Maksudnya kompetensi-kompetensi atau output pembelajaran yang lainnya bisa kita masukkan ke hal yang sudah baik, maksudnya gitu. Jadi pada lembar kerja yang pertama ini, mohon maaf menyampaikan LK-nya langsung aja gitu. Pada LK ini harapannya hal-hal yang baik itu ditampilkan, kompetensi-kompetensi atau apa saja yang sudah bisa dicapai dari hasil atau dari hasil asesmen nasional kemarin itu apa saja kita ditampilkan di LK yang di kolom yang kedua tadi. Nah, jadi mulai dimensi A tadi yang saya tampilkan dimensi A terkait dengan mutu dan relevansi itu yang hijau-hijau dimasukkan ke sana semuanya. Nah, caranya mengevaluasi melalui LK tersebut. Kemudian dimensinya B juga. Jadi kita tahu kekuatan kita, ini loh kekuatan kita. Ini yang sudah kita capai. Dimensinya C karena kita masih belum ada di sana, belum saya masukkan. Kemudian dimensi D dan juga sampai di dimensi C dimasukkan semuanya aja. Nah, ada beberapa hal yang kurang baik. Tadi kita tahu di outputnya kita ada numerasi yang masih kuning, capaiannya kita masih belum tercapai kompetensinya, yaitu kompetensi siswa. Benar ya Mas, mau itu mau. Nah, kalau kita lihat di sini, pangapunten, ini kita masih ada di kompetensi kuning, ini dimasukkan semuanya ke LK-nya tadi. Dimasukkan. Tadi yang hijau sudah saya masukkan semuanya juga. Nah, kemudian ada beberapa yang masih merah, baik itu kesenjangan antar kelompok gender. Jadi terkait dengan hasil literasi numerasinya masih ada perbedaan. Mungkin putri-putri ini lebih pinter, literasinya, capaian nilainya, kompetensinya. Nah, mungkin juga yang putra-putranya ini yang jelas ada kesenjangan hasil dari hasil asesmen kemarin di literasi dan numerasi maupun karakter, kesenjangan. Kemudian di dimensi prosesnya kami temukan yang merah-merah itu diantaranya adalah masih kurang baiknya kualitas pembelajaran di kita. Padahal kita sebenarnya wis melaksanakan workshop di berbagai macam workshop, ini sudah kita laksanakan, tapi memang qadarullah yang masih kita capai, ternyata kualitas pembelajaran di Kabupaten khususnya dengan SD ini masih kurang berkualitas di item D1 ini. Nah, padahal kita juga sudah melaksanakan diseminasi atau dari workshop yang di kabupaten dilaksanakan juga di kecamatan, harapannya bisa lebih banyak capaiannya guru-guru yang memiliki kualitas atau memiliki kompetensi. Tetapi pada kenyataannya berarti ini butuh kita evaluasi. Apa memang workshop yang kita laksanakan ini tidak sesuai sasaran? Nah, atau apa? Ini monggo kalau memang ada pemikiran-pemikiran bisa kami disampaikan kepada kami atau kepada Pak Ismail selaku PPKOM, selaku Bapak Kepala Bidang. Mungkin workshop ini tidak sesuai dengan sasaran sehingga tidak meningkatkan materi-materinya, konten-kontennya tidak sesuai, sehingga tidak berdampak pada perbaikan kualitas pembelajaran, itu diantaranya. Kemudian ada manajemen kelasnya juga masih kurang, dukungan afektifnya masih kurang juga, refleksi. Nah, ini mungkin guru-guru kita ini, nah ini mohon
bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya dan juga Bapak Ibu pengawas memastikan bahwa apakah benar guru-guru kita setelah mengajar ini melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian ada juga iklim keamanan sekolah kita juga masih merah. Keamanan ini juga terkait dengan mungkin prasarana, dan di pemerintah daerah sendiri kita menyadari terkait dengan pagar saja ini alokasinya karena masih banyak kelas-kelas yang masih membutuhkan untuk dibangun. Kita setiap menganggarkan melalui Mas Agus ini, saya dapat sharingnya dari Mas Agus, setiap menganggarkan pagar ini nggak pernah goal. Setiap menganggarkan pagar ini kita selalu didelete. Padahal ini salah satu item yang juga harus kita perhatikan terkait dengan iklim keamanan sekolah. Ada beberapa dimensi di dimensi input juga terkait dengan motivasi terkait partisipasi warga sekolahnya juga mungkin masih kurang secara global ini. Walaupun di beberapa sekolah dasar kita sudah bagus sebenarnya partisipasinya, seperti di SD terutama yang di wilayah kota ini saya yakin sudah bagus, tetapi ini adalah penilaian secara global. Partisipasi warga sekolah masih kurang, partisipasi muridnya juga masih kurang. Nah ini berarti terkait dengan manajemen. Kalau kita berarti manajemen kita, sekolah kita masih juga dirasa ada PR banyak. Itu bisa kita lihat dari hasilnya raport pendidikan kita. Kemudian dari LK1 ini Bapak Ibu, untuk hal-hal yang kurang tercapai atau hal-hal yang buruk ini kita pindahkan ke LK2. Masing-masing sesuai dengan levelnya. Ada yang di output ya dimasukkan di output, seperti ini tadi numerasinya rendah. Capaian numerasinya rendah, kemudian kesenjangan antar kelompok gender masih ada. Terus APK disabilitas, anak-anak yang ABK ini masih mungkin ditemukan belum bersekolah atau belum mendapatkan belum bisa kita fasilitasi kebutuhan pendidikannya di sekolah-sekolah kita. Padahal kita juga sudah melaksanakan pendidikan inklusi, tetapi Allahu alam, bahwa kita masih ada PR ABK disabilitas. Terus kemudian di proses ini kita ada PR juga permasalahan-permasalahan seperti yang kita sampaikan tadi, kualitas pembelajarannya, manajemen kelasnya, kemudian dukungan afektif itu sudah kita pindah masalah-masalah tadi ke item di kolom yang kedua. Kemudian dari masing-masing level output, proses, dan input ini kita cari akar masalahnya. Kira-kira sing gawe capaian numerasi rendah ini apa ya? Kok sing gawe kesenjangan antar kelompok gender apa? Oh, apakah guru ini, kalau hasil kita mungkin saya juga salah dalam mencari akar masalah. Yang jelas kualitas pembelajarannya masih kurang. Nah, kenapa kualitas pembelajaran masih kurang? Kita dengan metode nanya kayak gitu. Kenapa kok kualitas pembelajaran guru kita masih kurang, manajemen kelasnya kita masih kurang? Karena guru-guru mungkin nggak pernah refleksi. Nah itu, nggak pernah refleksi pada saat pelaksanaan pembelajaran, sehingga tidak dilaksanakan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah itu salah satu contoh diantaranya. Kemudian terkait dengan diproses ini mungkin salah satu diantaranya akar masalah yang kita temukan kurangnya kompetensi dan kinerja PTK. Mengerucut dari beberapa akar masalah ini yang mungkin yang input ini agak terpisah karena pengelolaan yang kurang partisipatif dan partisipatif, transparan dan akuntabel. Pangapunten. Ini mungkin lebih condong ke Bapak Ibu Kepala Sekolahnya, mungkin itu ya. Kami dari akar-akar masalah ini kemudian kita bahas lagi di lembar kerja yang ketiga, memberikan solusi-solusi alternatif. Tadi kita temukan bahwa Bapak Ibu guru jarang melaksanakan refleksi mungkin diantaranya ya, atau perbaikan pembelajaran tidak dilaksanakan sehingga pembelajaran kita kurang optimal, kurang baik. Itu yang disampaikan, bukan saya sampaikan ini sebenarnya hasil dari asesmen nasional. Kemudian dari akar masalah ini kita cari solusi alternatif. Kemudian ini hanya contoh, harapan kami ini bisa diimplementasikan atau bisa dilaksanakan di masing-masing sekolah. Kita cari alternatif dari akar masalah, kenapa guru-guru tidak mau refleksi, kenapa tidak dilaksanakan perbaikan pembelajaran. Nah, apa guru-guru ini kompetensinya kurang, sehingga kita laksanakan workshop peningkatan kompetensi guru. Alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan, dan anggaran dari APBD Kabupaten Tuban juga sudah kita siapkan
walaupun anggaran yang sekarang ini tidak pada tahun yang kemarin. Kebenaran alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kemudahan bisa melaksanakan, sehingga harapan kami setelah dilaksanakan workshop peningkatan yang kita pilih jadi salah satu solusi terpilih ini bisa membawa dampak seperti yang kita munculkan di LK yang keempat ini. Nah, ini pangapunten. Ini tadi solusi yang terpilih. Kemudian kurangnya kombinasi PTK, workshop, solusi yang terpilih, kemudian harapannya bisa membawa dampak peningkatan capaian numerasi asesmen nasional. Harapan kami guru-guru yang sudah di workshop itu bisa memahami pentingnya melaksanakan refleksi dan mau melakukan perbaikan, memberikan pembelajaran serta memiliki kompetensi dalam melaksanakannya. Jadi itu diantaranya. Terus kemudian terlaksana perbaikan setelah guru-guru itu di workshop. Harapan kami kemarin Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan workshop itu mau melaksanakan perbaikan pembelajarannya. Oh, aku kemarin itu ternyata kurang ini dalam pembelajaran, manajemen kelasku isi amburadul, iya carane, boleh tanya-tanya, boleh, atau kemarin sudah saya yakin dari narasumber sudah disampaikan banyak hal terkait dengan peningkatan kompetensi guru. Kemudian harapan kami ada dampak peningkatan capaian numerasi AN khususnya. Nah, seperti yang diakreditasi juga kita tahu yang dinilai itu sebenarnya adalah hasil capaian. Di akreditasi yang mendatang adalah hasil capaian. Maka sarannya kemarin yang saya bisa tangkap, capaiannya itu juga jangan terlalu gratis, karena kalau nanti stagnan itu bisa jadi walaupun sudah optimal sekali, akreditasi bisa diakreditasi karena stagnan itu tadi. Itu beberapa hal terkait dengan asesmen nasional yang sudah kita laksanakan. Kemudian aksinya kita sudah laksanakan, tadi sudah sampaikan, sudah melaksanakan workshop peningkatan kompetensi yang pada minggu kemarin kita laksanakan melalui anggaran APBD. Nah, ini harapan kami evaluasi seperti ini Bapak Ibu, evaluasi dan juga perencanaan seperti ini harapan kami bisa dilaksanakan di sekolah. Paling tidak sekolah itu bisa mengevaluasi dirinya masing-masing dengan merencanakan berdasarkan hasil rapot pendidikan yang sudah dicapai. Mungkin kendala-kendala terkait rapot pendidikan adalah download masuk ke lamanya rapot ini banyak Bapak Ibu kepala sekolah, terutama yang perangkapan atau yang baru saja Bapak kepala Ibu sekolahnya pensiun ini tidak bisa mengakses. Yang kami tahu, kebetulan kami ini sangat minim sekali dengan informasi teknis yang seperti itu, karena kami ini tidak punya sekolah yang bisa kami masuki. Tapi pangapunten, sampai saat ini informasi yang kami terima, jika itu perangkapan bisa mendaftar kembali akunnya melalui akun PLT, akun perangkapan itu. Di antaranya itu salah satu solusi untuk masuk ke lamanya rapot pendidikan. Itu mungkin sekedar sharing Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan terkait rapot pendidikan dan juga hasil evaluasi asesmen nasional kita di 2021. Harapan kami ada usaha-usaha, ada langkah-langkah, ada perencanaan, dan kita tahu mungkin setelah cut off-nya bos yang akan datang ini ada cut off ya di Juli ya. Mungkin ada perubahan RKS. Harapan kami yang sekolah-sekolah belum merencanakan terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional, monggo diangan-angan Bapak Ibu, direncanakan bagaimana usaha kita pelaksanaan asesmen ini berjalan lancar dengan baik. Yang pertama, kemudian hasilnya asesmen ini juga ada peningkatan. Hasil yang sekarang ini sebenarnya tidak masalah. Harapan kami dilaksanakan dengan apa adanya, anak-anak tidak perlu di-drill, tidak perlu dilatih, dilaksanakan sesuai apa adanya, pembelajarannya aja mau ditingkatkan kualitasnya, sehingga harapan kami ada peningkatan. Kalau kemarin kita ada masih numerasi literasinya kuning-kuning sejumlah 59 sekolah masih kurang, harapan kami ada penurunan, semoga bahkan tidak ada yang kuning, biru semuanya, tercapai semuanya. Harapan kami kemampuan kompetensi literasi numerasi anak-anak khususnya ini yang menjadi salah satu hal yang kita anggap
benar-benar butuh kita sampaikan atau butuh kita perbaiki. Mungkin banyak juga sekali PR-PR, baik sarana prasarana, di situ masih muncul mungkin juga di sekolah-sekolah masing-masing kelasnya kurang, bagaimana kalau kelasnya saja kurang, pembelajarannya bisa optimal bagaimana, tidak ada perpustakaan, bagaimana literasinya bisa berkembang, itu diantaranya permasalahan-permasalahan, nah monggo. Ini kita laksanakan evaluasi, kita laksanakan langkah-langkah inovasi-inovasi kalau perlu tidak ada perpus atau tidak ada apa kita sediakan pojok-pojok baca atau dan lainnya, monggo. Dan juga ada kebijakan-kebijakan yang kita sampaikan terkait dengan satu buku, satu sekolah. Ini monggo kita juga sambut untuk dilaksanakan untuk memotivasi anak-anak memiliki potensi literasi yang lebih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada yang bisa ada yang mau disampaikan untuk diskusi sebelum nanti narasumber yang berikutnya. Insya Allah kami jawab semampu kami, setahu kami, dan kalau itu masih kami nggak bisa jawab, kami akan tanya ke sumber-sumber yang nanti kami jawab di mungkin di kesempatan yang lain atau mungkin melalui grup-grup WA Bapak Kerdik. Itu yang bisa kami sampaikan. Pangapunten sangat dengan segala keterbatasan kami menyampaikan hal ini, dan mungkin sebenarnya bapak-bapak atasan kami yang harus menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu dan kesempatan beliau-beliaunya tidak bisa hadir, terpaksa kami harus menyampaikan hal ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Matur suwun atas kesempatan yang diberikan dan juga kerawan panjenengan hadir di Zoom meeting pagi sampai nanti siang ini. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum narasumber yang berikutnya Pak Tulus. Bisa difoto saya. Sudah cukup? Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan ini ya. Bisa lanjut ke Pak Tulus atau nanti borongan di belakang aja. Iya. Angkat tangan. Monggo. Yang ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oh, alhamdulillah kalau ada. Baik, bisa nanti di akhir juga tidak apa-apa. Insya Allah kami setia menunggu dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh mungkin agak sedikit teknis oleh Pak Tulus selaku koordinator tim teknis jenjang sekolah dasar. Mungkin juga akan hadir Pak Didi yang akan membantu dalam pelaksanaan Zoom meeting pada pagi hari ini. Monggo Pak Tulus. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Kepala Bidang